Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Taruna Muda Nanda Pusada Putra dari kelas TD 110 absen 16 dengan notar 2301222. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penerapan ilmu fisika pada mobil listrik, terutama pada mobil yang menggunakan teknologi baterai electric vehicle atau BEV. Pertama-tama saya akan menjelaskan ada 3 poin pembahasan penting pada presentasi saya kali ini, yaitu yang pertama sejarah singkat mobil listrik, yang kedua teknologi yang digunakan pada komponen mobil listrik, dan yang ketiga adalah bagaimana masa depan mobil listrik ini di Indonesia. Memasuki poin pertama, yaitu sejarah singkat perjalanan mobil listrik. Menurut berbagai sumber yang ada di internet dan saya sendiri mengutip artikel dari kindriver.com menjelaskan bahwa konsep mengenai mobil listrik sudah ada sejak abad ke-18 yang dipelopori oleh beberapa ilmuwan dan inventor dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada saat itu. Mobil listrik pertama diciptakan untuk anak-anak dan diproduksi oleh Bugatti dan The Little Car Company pada tahun 1832. Seorang pria asal Inggris bernama Robert Anderson mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik, dan temuan Anderson inilah dianggap sebagai mobil listrik pertama di dunia. Selanjutnya, pada abad ke-18 di Amerika, seorang ahli kimia bernama William Morrison sukses memulai debut mobil listrik buatannya pada tahun 1890. Mobil listrik buatan William Morrison ini mampu menampung hingga 6 orang penumpang dan melaju dengan kecepatan 22 km per jam. Cukup tua adalah Becher Motor Vehicle. BMW merupakan perusahaan otomotif dan komponen yang memang bergerak untuk kendaraan listrik. Perusahaan tersebut berdiri sejak 1899 dan berakhir di tahun 1914. Salah satu karya Becher bahkan pernah dibeli oleh Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu, yang dimana juga Thomas Alva Edison berperan penting dalam pembuatan dan mendesain baterai nikel yang akan digunakan pada kendaraan Becher. Baterai buatan Thomas Alva Edison pada saat itu memiliki keawetan yang sangat luar biasa. Ini adalah salah satu dokumentasi Thomas Alva Edison bersama mobil Becher yang dibelinya. Thomas Alva Edison pada saat itu sukses membuat baterai yang berbahan nikel yang akan digunakan oleh kendaraan Becher, dan baterai buatan Thomas Alva Edison pada saat itu memiliki keawetan yang sangat luar biasa. Sehingga Becher Electric ini di tahun 1906 memproduksi hingga 800 mobil listrik, dan jumlah tersebut menjadikan Becher Electric sebagai salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia kala itu. Selanjutnya pada poin pembahasan kedua, yaitu teknologi pada mobil listrik. Teknologi pada mobil listrik saat ini dipegang oleh mobil Tesla. Dengan kemajuan dan kecerdasan inovasi pada mobil listrik yang ada saat ini, Tesla sebagai pemenang memiliki mobil yang memiliki jarak tempuh paling jauh daripada mobil listrik lain. Tentu memiliki teknologi yang paling modern dan canggih, namun pada kali ini kita tidak fokus bagaimana Tesla membuat mobilnya, namun kita akan fokus bagaimana peran fisika pada sistem pengisian daya pada mobil listrik, atau yang bisa kita lebih detailnya adalah peran fisika pada sistem pengisian daya dan penggerak mobil listrik pada tipe mobil listrik BEV atau Battery Electric Vehicle. Ini adalah gambaran singkat komponen pada mobil listrik. Komponen-komponen inilah yang menjadikan mobil listrik mampu bergerak. Komponen-komponen inilah yang membuat mobil listrik mampu melaju dengan cepat dengan teknologinya. Selanjutnya kita akan melihat video penjelasan dari salah satu YouTuber menjelaskan tentang komponen mobil listrik dan juga bagaimana sistem komponen mobil listrik ini bekerja. Mari kita simak dengan seksama. Komponen dasar mobil listrik. Sebelum pembahasan cara kerjanya, kita bahas dulu komponen-komponen dasar dari mobil listrik yang tidak ada pada mobil konvensional. Pertama, motor listrik yang berguna sebagai pengganti mesin konvensional, yaitu untuk menghasilkan tenaga mekanis dan menggerakkan roda mobil. Kedua, baterai. Fungsinya jelas sebagai pengganti bahan bakar minyak, yaitu sumber energi untuk menghasilkan energi listrik dan menggerakkan motor listrik. Sama seperti perangkat elektronik lainnya, baterai pada mobil listrik butuh untuk discharge ketika energi listriknya habis. Ketiga, inverter. Inverter ini berfungsi untuk mengubah arus keluaran dari baterai yang berupa arus DC
atau direct current menjadi arus AC alias alternating current yang diperlukan oleh motor listrik. Jadi, inverter terletak di antara baterai dan motor listrik. Keempat, controller berfungsi sebagai pengatur kerja keseluruhan sistem pada mobil listrik. Pada sistem kendaraan listrik sederhana misalnya, controller ini berbentuk modul, sedangkan pada kendaraan listrik yang lebih modern, controller dapat berupa komputer canggih yang dapat mengontrol segala aspek dari mobil listrik. Mekanisme dan cara kerja mobil listrik. Nah, sekarang bagaimana komponen-komponen elektronik tersebut bekerja menjadi sebuah mobil? Secara umum, cara kerja mobil listrik adalah seperti ini guys. Ketika pedal pada mobil ditekan, maka controller membaca input dan akan mengambil serta mengatur daya listrik dari baterai. Dengan pengaturan dari controller, daya listrik dari baterai diolah oleh inverter, kemudian mengirimkan sejumlah energi listrik ke motor listrik sesuai dengan kedalaman tekanan pada pedal yang dibaca oleh controller. Selanjutnya, motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan rotasi. Putaran dari rotor pada motor akan memutar transmisi sehingga roda berputar lalu mobil pun bergerak. Ada juga mobil listrik yang menggunakan in-wheel motor, yaitu motor listriknya berhubungan langsung dengan roda secara independen. Ada juga mekanisme regenerative charging, yaitu ketika rem ditekan atau mobil melambat, motor listrik secara otomatis berubah menjadi generator dan menghasilkan listrik, lalu disimpan kembali di baterai. Yes, prinsip kerja mobil listrik itu sesederhana itu guys. Tapi tunggu dulu, prinsip kerja tersebut hanya berlaku pada mobil listrik berjenis BEV. Kita masuki pokok pembahasan inti, yaitu penerapan ilmu fisika pada pengisian baterai dan penggerak pada mobil listrik. Yang pertama adalah hukum kekekalan energi. Dari video yang sudah dijelaskan tadi, bahwa setiap bagian-bagian pada mobil listrik menggerakkan dan terhubung antara satu sama lainnya. Sehingga pada saat-saat itu ada hukum kekekalan energi di sini. Hukum kekekalan energi di sini yaitu energi listrik yang dihasilkan dari sumber eksternal, seperti stasiun pengisian daya, diubah menjadi energi kimia dalam baterai mobil listrik. Dalam sistem ini, energi listrik kekal dan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya, penerapan ilmu fisika yang kedua pada mobil listrik adalah hukum Ohm. Hukum Ohm adalah prinsip dasar dalam fisika listrik yang menyatakan bahwa arus listrik dalam satu rangkaian listrik searah atau DC berbanding lurus dengan besar tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik dalam rangkaian tersebut. Dalam sistem pengisian daya mobil listrik, hukum Ohm digunakan untuk mengatur aliran arus listrik dan menjaga keadaan baterai selama proses pengisian. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pengantar sebanding dengan potensial listrik di antara kedua ujung pengantar tersebut dan sebaliknya sebanding dengan penghambat penghantar. Ketiga adalah pengolahan sinyal dan pengolahan data. Pada kali ini ada AI yang berperan di sini. Dalam upaya untuk mempercepat proses pengisian daya, para ilmuwan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam proses pengisian baterai mobil listrik. Dalam hal ini, fisika juga memainkan peran penting dalam mengembangkan teknologi AI yang merupakan prinsip fisika seperti pengolahan sinyal dan pengolahan data. Sehingga pada saat listrik yang masuk nanti itu dapat diolah dengan baik menggunakan AI, namun menggunakan pengolahan sinyal dan pengolahan data pada fisika. Dan yang terakhir adalah penerapan ilmu fisika pada mobil listrik, yaitu motor listrik. Motor listrik ini adalah energi listrik yang disimpan dalam baterai mobil listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor listrik pada kendaraan. Motor listrik ini akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kendaraan. Selanjutnya, pada pokok pembahasan ketiga, yaitu bagaimana masa depan mobil listrik di Indonesia. Setelah ini, ada beberapa kutipan yang saya dapat dari internet bagaimana pemerintah Indonesia menseriusi mewujudkan mobil listrik yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kutipan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PLN gandeng pihak swasta, perbanyak SPKLU dengan skema bagi hasil. Yang kedua adalah, saya mengutip dari Breaking News. Ini adalah PLN kebut
pembangunan SPKLU dan SPBKLU tahun ini. Ribuan unit disiapkan. Selanjutnya kita akan melihat wawancara oleh wartawan kepada Bapak Jokowi pada saat Bapak Jokowi melakukan kunjungan ke pabrik listrik yang ada di Karawang. Presiden Joko Widodo mengunjungi pabrik baterai mobil listrik Hyundai di kawasan Karawang New Industry City di Karawang, Jawa Barat. Presiden berharap baterai yang diproduksi bisa memasok pasar dunia. Baterai mobil listrik mulai diproduksi pabrik Hyundai pada Maret 2024 dengan target 30 juta baterai yang setara digunakan untuk 150 kendaraan mobil listrik. Dari total 150.000 kendaraan, 30.000 kendaraan untuk dalam negeri dan sisanya 130.000 untuk diekspor ke luar negeri. LE Green Power itu nanti mulai awal tahun akan sudah memproduksi 30 juta baterai sel yang itu akan bisa digunakan untuk memproduksi kurang lebih 180.000 mobil. Itu terbesar di Asia Tenggara, pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Asia Tenggara saat ini. Setelah ini nanti yang kedua CATL, hingga kita bisa masuk ke supply chain global supply chain. Nantinya ketergantungan negara lain terhadap baterai sel kita, ketergantungan negara lain terhadap EV baterai kita di situ, ya. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan pada saat wawancara Bapak Jokowi oleh wartawan tersebut bahwa pemerintah Indonesia menanggapi dengan serius kemajuan mobil listrik yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat bahwa pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan pembangunan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU dan pabrik baterai yang ada di Karawang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengadopsi mobil listrik di Indonesia. Tidak hanya itu, mobil listrik di Indonesia juga sudah melakukan perputaran ekonomi dan berperan penting dalam perputaran ekonomi di Indonesia. Sudah ada beberapa mobil yang melakukan penjualan di Indonesia, seperti mobil Hyundai atau Tesla, atau juga sepeda listrik yang biasa sekarang kita lihat oleh anak-anak di sekitaran rumah menggunakan sepeda listrik untuk berpergian kemana-mana. Sehingga masa depan mobil listrik atau kendaraan listrik yang ada di Indonesia itu bisa kita pastikan bahwa ada di Indonesia. Dan ini juga dipertegas oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo dalam Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik. Sehingga banyak juga kebijakan pemerintah untuk memperlancar kemudahan dalam bertransportasi kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif fiskal untuk menarik investor ke sektor industri kendaraan listrik. Seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk impor, pengurangan PPN, dan pengurangan pajak terkait properti atau PBB. Mobil listrik atau kendaraan listrik juga bebas dalam ganjil genap di Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan pemerintah serius dan juga berkomitmen untuk memperkuat riset dan pengembangan kendaraan listrik Indonesia. Sehingga pada presentasi kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk telah memperhatikan presentasi saya. Mungkin presentasi saya kurang maksimal karena memang ada keterbatasan waktu, keterbatasan individu, dan keterbatasan alat, sehingga informasi yang bisa saya dapatkan cuma sebatas dalam ranah internet, tidak secara detail. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.